Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 31. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Gunung Roh Misterius yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Roh Misterius ini. Gunung itu tingginya puluhan ribu kaki sampai menembus awan dan ada kabut yang mengelilingi gunung ini sampai orang yang ada di bawah tidak akan bisa melihat puncaknya. Pada saat ini banyak sosok manusia yang bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki Gunung Roh Misterius ini. Pada akhirnya mereka semua berkumpul di sana dan tatapan mata dari banyak orang ini dipenuhi dengan kegembiraan ketika melihat ke arah puncak gunung, karena di tempat itulah dikabarkan bahwa buah roh misterius akan segera muncul. Di tempat ini juga banyak binatang iblis yang benar-benar mengerikan, dan pada saat ini binatang-binatang iblis itu mengaum dengan keras karena mereka merasakan banyak kehadiran manusia di tempat ini. Sejatinya binatang iblis yang berada di tempat ini telah memiliki kecerdasan yang kuat dan mereka secara alami mengerti kenapa banyak manusia berkumpul di tempat ini. Hal itu tidak jauh dari berburu buah roh kehidupan misterius. Namun orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua mengabaikan binatang-binatang iblis itu karena pesona dari buah roh misterius kehidupan benar-benar sangat besar. Tidak lama kemudian sebuah konvoi pada saat ini telah keluar dari dalam hutan dan mereka juga berhenti di kaki gunung. Hal itu membuat banyak orang yang sudah berkumpul di tempat ini memperhatikan kedatangan dari kelompok yang baru saja tiba sambil berkata, "Oh, ternyata mereka adalah klan Gu dan yang menjadi pimpinan mereka adalah Guyan." Wanita itu benar-benar cantik. Dikabarkan bahwa dia pada saat ini berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan yang mendalam, dan pasti kedatangan Guyan juga untuk memperebutkan buah roh misterius kehidupan supaya dia bisa menembus ke tahap kehidupan yang mendalam. Sementara orang yang lainnya kali ini pun menimpali. Tapi tidak akan semudah itu. Siapa di antara kita yang tidak mengejar buah roh misterius kehidupan? Guyan mungkin memang cukup kuat, tapi dia masih sedikit kurang karena mereka akan memiliki peluang yang bagus jika yang datang ke tempat ini adalah Gu Yuntian dan orang lainnya pun lalu berkata, "Benar sekali." Di sisi lain, ekspresi di wajah Guyan pada saat ini masih terlihat biasa saja ketika dia mendengar obrolan orang-orang yang membicarakan tentang dirinya. Dalam sesekali tatapan mata dari Guyan menyapu ke sekeliling tempat ini. Pada akhirnya dia mengangkat alisnya karena Guyan bisa merasakan banyak ahli yang datang ke tempat ini untuk berburu buah roh misterius kehidupan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan melihat ke arah kereta yang ada di belakang. Lalu dia kali ini berkata, "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lindong saat ini, karena sampai detik ini masih tidak ada aktivitas apapun dari kereta yang ditumpangi oleh Lindong semenjak dirinya menutup diri untuk melakukan pemulihan." Seorang anggota dari klanku tiba-tiba saja melihat pada kejauhan dan ekspresinya pada saat ini terlihat cukup jelek. Lalu dia berkata, "Kakak senior Guyan, lihatlah itu." Mendengar kata-kata ini, Guyan pun segera menoleh pada arah yang telah ditunjuk oleh anggotanya. Di tempat itu ada sekelompok orang yang sedang berjalan ke arah mereka, dan seorang pria muda berpakaian biru memimpin datangnya kelompok ini. Anggota dari klan Gu pun lalu berkata, "Itu adalah Lu Jian. Orang itu, aku benar-benar membencinya." Hal ini dikatakan oleh anggota dari klan Gu dengan sedikit rasa jijik di raut wajah mereka, karena pada dasarnya orang-orang dari klan Gu ini cukup akrab dengan pemuda yang bernama Lu Jian, karena dia adalah tuan muda dari Pulau Hati Pedang. Dan Lu Jian juga merupakan anggota generasi muda yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Di masa lalu, Lu Jian ini pernah mengejar cinta dari Guyan, namun pada akhirnya Guyan pun menolak cinta dari Lu Jian, dan hal itu menimbulkan kebencian di dalam hati Lu Jian. Semenjak penolakan itu, maka Pulau Hati Pedang yang awalnya netral, kali ini mereka lebih condong ke arah klan Wei, karena mereka tahu bahwa klan Wei dan juga klan Gu adalah musuh bebuyutan.
Guyan yang melihat kedatangan dari Lucian. Pada saat ini dia segera mengangkat alisnya. Lalu Guyan pun berkata, "Aku tidak pernah menduga bahwa orang-orang dari Pulau Hati Pedang juga akan datang ke tempat ini." Ketika Guyan mengatakan hal ini, banyak kelompok yang berada di kaki gunung menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan mata yang geli. Segera setelah itu, tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini beralih pada bukit yang jauh. Di tempat itu, ada sekelompok besar orang yang merupakan anggota dari klan Wei dan dipimpin oleh Wei Song. Pada saat ini wajah dari Wei Song tersenyum tipis ketika dia melihat adegan ini. Dan alasan kenapa Lucian berani menyombongkan diri untuk berhadapan dengan klan Gu adalah karena mereka mendapatkan dukungan dari klan Wei. Tidak lama kemudian, Wei Song pun melirik pada pemuda berjubah hitam yang ada di sampingnya. Dia tersenyum lalu bertanya, "Saudara Su, kamu pernah mengatakan bahwa ada ahli yang tersembunyi di antara kelompok dari klan Gu ini?" Seorang pemuda berjubah hitam itu lalu dia menjawabnya, "Benar. Aku pernah bertarung dengannya malam itu dan dia adalah orang yang cukup kuat. Namun di dalam pertarungan nyata, kali ini aku pasti akan bisa membunuhnya." Mendengar hal itu, Wei Song pun tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Saudara Su adalah seorang master simbol ilahi. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan di antara generasi muda, wilayah laut angin surga, hanya beberapa kentang goreng kecil seperti itu. Dia tidak akan bisa melawanmu. Dan di masa depan nanti, kemungkinan klan Wei ku mungkin masih harus bergantung pada kekuatan dari saudara Su dan juga senior Gui. Di dalam pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang, pemuda berjubah hitam yang bernama Su itu tersenyum acuh tidak acuh lalu menjawabnya, "Gu Yuntian dari klan Gu, orang itu memang cukup ahli. Jika kita bertarung, bahkan aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun sekarang, kakak senior Gui telah bergerak. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, di dalam pertemuan bela diri 5 klan, Gu Yuntian pasti tidak akan datang. Dan tidak akan ada generasi muda dari klan Gu lagi yang akan bisa menggantikannya." Mendengar kata-kata itu tanpa sadar, Wei Song tertawa. Sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah kelompok Lucian yang pada saat ini telah mendekati kelompok dari klan Gu. Dan Wei Song pun kembali mengatakan, "Jika begitu, kita akan menghentikan kelompok dari Guyan di tempat ini. Selama aku bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, maka Guyan tidak akan bisa lagi untuk menjadi lawanku. Dan selanjutnya, aku juga ingin melihat orang seperti apa yang telah bersembunyi di dalam kelompok mereka, sampai dia benar-benar berani mencampuri urusan dari klan Wei ku." Di sisi lain, kelompok dari Pulau Hati Pedang yang dipimpin oleh Lucian kali ini benar-benar telah berada di hadapan dari klan Gu. Untuk sesaat, Lucian memandangi Guyan dengan senyuman yang manis. Lalu dia berkata, "Guyan, sungguh suatu kebetulan karena kalian juga telah datang ke Pulau Roh Misterius." Mendapat ucapan dari Lucian itu, Guyan pun hanya meliriknya. Dan di dalam tatapan mata Guyan, dia sebenarnya menahan rasa jijik pada sikap Lucian. Hal itu membuat Lucian menjadi sedikit canggung karena dia tidak menyangka bahwa Guyan akan benar-benar mengabaikannya. Dan tidak lama kemudian, Lucian pada saat ini berkata, "Aku datang ke tempat ini adalah untuk memperingatkanmu bahwa saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati dan pergi dari tempat ini karena situasi yang tidak terduga adalah sesuatu yang tidak ingin kalian lihat." Mendengar ucapan dari Lucian, ekspresi dari kelompok klan Gu kali ini menjadi sangat jelek dan mereka benar-benar marah dengan ucapan Lucian itu. Tiba-tiba saja Gu Ying tertawa. Lalu dia pada saat ini menjawab perkataan dari Lucian, "Dasar orang-orang yang pengecut. Kamu sebenarnya hanya berani bertindak karena ada seseorang yang mendukungmu. Apakah kamu berpikir bahwa Pulau Hati Pedangmu itu bisa dengan mudah melangkai klan Guku hanya karena kamu pada saat ini telah menjadi dekat dengan klan Wei?" Mendengar ucapan dari Gu Ying, tatapan mata dari Lucian terlihat cukup marah. Lalu dia menjawabnya, "Sungguh gadis yang berlidah tajam seperti silet." Setelah mengatakan hal ini, Lucian pun melangkah maju dan dia melancarkan pukulan telapak tangan
Yang hal ini, sebuah angin yang berbentuk telapak tangan segera meluncur ke arah Gu Ying berdiri. Namun ketika melihat serangan ini, dengan lincah Gu Ying pun segera menghindar. Dan tiba-tiba saja Gu Ying terkejut karena sebenarnya di belakangnya saat ini berdiri Guya. Yang kemudian, beng! Guya pun terkejut ketika mendapat serangan dadakan ini. Dia buru-buru mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya hingga pada akhirnya Guya secara paksa menerima serangan telapak tangan dari Lu Jian. Hal itu membuat tubuh Guya segera terpental mundur dan dia terhuyung-huyung. Ketika melihat Guya telah terpental, beberapa anggota dari klan Gu buru-buru menolong Guya. Dalam sekejap saja, orang-orang dari klan Gu pada saat ini mereka terlihat cukup marah karena melihat Guya sudah terluka dan wajahnya cukup pucat. Di sisi lain, Gu Ying sebenarnya juga marah dengan adegan ini. Dia pun segera melihat ke arah Lu Jian lalu berteriak, "Lu Jian, kamu benar-benar jabingan." Sementara kemarahan juga telah muncul di raut wajah dari Guyan. Dia pun lalu berkata, "Lu Jian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena kamu berada di bawah perlindungan dari klan Wei?" Mendengar kata-kata dari Guyan, ekspresi di mata Lu Jian pun sedikit berubah ketika dia merasakan niat membunuh yang begitu besar dari kata-kata Guyan. Segera setelah itu, Lu Jian tertawa, lalu dia mengatakan, "Jika Gu Ying tidak mengejekku, maka aku juga tidak akan menyerangnya. Dan ini bukan salahku." Sebenarnya kedatangan Lu Jian ke tempat ini adalah diperintahkan oleh Wei Song dengan sengaja supaya dia berbuat masalah. Oleh karena itu, Lu Jian tidak takut untuk memprovokasi Guyan dan juga kelompoknya. Di sisi lain pada saat ini wajah dari Guyan telah berubah sedingin es. Dia pun mengepalkan tangannya dan pedang yang panjang serta mengeluarkan aura yang dingin muncul dalam sekejap. Sementara energi Yuan yang benar-benar agung kini telah melonjak dari dalam tubuh Guyan. Ketika melihat pemandangan ini, Wei Song pun tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Haha, Nona Guyan, kenapa kamu harus kehilangan kesabaran hanya karena masalah kecil seperti ini?" Dan tiba-tiba saja, pemuda berjubah hitam yang ada di samping Wei Song, dia pun berkata, di dalam kereta itu, di mana pada saat ini tatapan mata dari pemuda berjubah hitam melihat pada kereta yang di dalamnya ada Lindong. Mendengar ucapan pemuda berjubah hitam, Wei Song pun segera mengangkat alisnya dan dia segera menyentakkan dengan bajunya, di mana pada saat ini banyak cahaya tiba-tiba saja keluar dan langsung menyerang ke arah kereta yang di dalamnya ada Lindong. Ketika melihat serangan dari Wei Song itu, Guyan pun benar-benar terkejut. Lalu dia berteriak, "Wei Song, apa yang sedang kau lakukan?" Dan pada akhirnya, serangan cahaya yang dikirimkan oleh Wei Song benar-benar mengenai kereta yang di dalamnya ada Lindong dan kali ini telah menghancurkannya. Namun sesaat kemudian, Wei Song pun segera mengerutkan keningnya karena pada saat ini kereta yang telah dia hancurkan sebenarnya adalah kereta kosong. Sementara pemuda berjubah hitam yang ada di samping Wei Song, dia lalu mengatakan, "Hati-hati." Setelah pemuda itu berkata seperti ini, Wei Song segera mengerutkan alisnya. Dan pada akhirnya, pemuda berjubah hitam itu pun mengayunkan lengan bajunya. Kemudian energi mental yang agung pada saat ini telah berubah menjadi perisai yang tidak terlihat. Dan kemudian, beng! Ketika perisai itu baru saja terbentuk, kali ini sebuah cahaya ditembakkan dengan kecepatan yang mengerikan dan langsung menghantam perisai itu. Pada saat yang sama, sebuah aura yang benar-benar liar kini segera membumbung ke langit. Tatapan mata dingin dari Wei Song segera melihat pada Lindong yang telah muncul. Lalu dia berkata, "Pada akhirnya kamu menunjukkan dirimu juga." Serangan yang dilancarkan oleh Lindong sebelumnya yang menabrak penghalang dari energi mental kali ini terpental dan mendarat di sebuah rawa. Dan kemudian banyak orang yang ada di tempat ini, mereka segera melihat ke arah Lindong yang telah memiliki aura mengerikan di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Guyan dan juga orang-orang dari klan Gu, mereka terlihat cukup senang ketika melihat sosok dari Lindong sebenarnya telah menunjukkan dirinya.
Lindong sekarang sudah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wei Song. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, "Mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan. Bukankah kamu sebenarnya dibesarkan dengan moral yang miskin?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Wei Song pun segera menyipitkan matanya. Lalu dia pada saat ini berkata, "Seorang yang berada di tahap 9 nirwana. Saudara Su, apakah kamu yakin bahwa dia adalah orangnya yang telah bersembunyi di dalam kelompok klan Gu ini?" Mendengar kata-kata dari Wei Song, tatapan mata dari pemuda berjubah hitam kali ini melihat pada Lindong, lalu memindai setiap inci dari tubuh Lindong. Setelah itu, dia secara perlahan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Bocah ini tidak sederhana dan kamu jangan meremehkan dia." Mendengar ucapan itu, Wei Song pun tersenyum lalu mengatakan, "Apakah begitu? Aku jadi benar-benar penasaran untuk mengetahui betapa luar biasanya bocah yang hanya berada di tahap 9 nirwana ini." Ketika Wei Song mengatakan hal itu, banyak orang yang ada di tempat ini terkejut, dan khususnya adalah orang-orang dari klan Gu, karena mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong hanya berada di tahap 9 nirwana ketika dia sudah memulihkan seluruh kekuatan puncaknya. Bahkan kekuatan Yuan Lindong kali ini levelnya masih di bawah Guyan. Beberapa anggota dari klan Gu pun saling memandang, lalu mereka mengatakan, dengan kekuatan nirwana ke-9, mungkinkah dia benar-benar bisa bertarung melawan seorang master simbol ilahi? Sebuah keraguan kali ini benar-benar telah muncul di dalam hati orang-orang dari klan Gu. Dan pada saat ini, banyak orang-orang dari klan Gu berpikir bahwa sepertinya 10.000 pil Xuan Yuan akan terbuang sia-sia. Di sisi lain, Gu Ying secara diam-diam telah mengatupkan giginya, dan di dalam hati dia dipenuhi dengan amarah. Namun setelah Gu Ying mengalami kekejaman dari Lindong sebelumnya, dia kali ini tidak berani untuk berkata kasar lagi. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Gu Ying melihat ke arah Guyan, lalu dia berkata dengan lembut, "Kakak Guyan, bagaimana ini?" Ditanya seperti itu, tatapan mata dari Guyan melihat ke arah Lindong, yang pada saat ini Lindong masih tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, Guyan pun hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Lalu dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mari kita lihat dulu, dan kita tidak perlu membuat kesimpulan di awal." Mendengar ucapan dari Guyan, Gu Ying pun segera menganggukkan kepalanya, dan di dalam hati dia berharap bahwa Lindong memang benar-benar orang yang bisa membantu kelompok mereka. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong menyapu ke seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, dan tidak lama kemudian tatapan matanya berhenti pada wajah Guya yang sekarang sudah terlihat pucat. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong dengan cepat berubah menjadi gelap. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Guya pun pada saat tidak menyekat darah yang ada di sudut mulutnya. Dengan takut, dia pun menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan lembut pada Lindong, "Kakak Lindong, tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Sementara Gu Ying, dia langsung mengulurkan tangan menuju ke arah Lujian sambil berkata, dia yang telah melakukannya. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Lindong segera bergeser, dan dia mengunci ke arah Lujian. Sementara aura dingin dan juga kemarahan telah muncul di dalam hati Lindong. Lalu dia mengatakan, "Apakah kamu yang telah melakukan hal ini?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Lujian pun segera mengerutkan alisnya. Setelah itu dia menoleh ke arah Wei Song, dan kemudian Wei Song pun segera menganggukkan kepalanya. Melihat reaksi dari Wei Song itu, Lujian pun langsung tertawa, dan dia berkata, "Dari mana asal bocah nakal yang tidak sopan ini? Hal ini bukan urusanmu, dan kamu jangan mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, maka kamu bahkan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyesalinya." Kekuatan Lujian sendiri pada saat ini berada di puncak dari tahap 9 nirwana, dan dengan dukungan dari Wei Song, dia kali ini benar-benar bertindak arogan di hadapan Lindong. Di sisi lain, ketika Lindong mendengar ucapan dari Lujian, dia segera menyipitkan matanya, dan Lindong segera mengangkat kakinya yang pada saat ini berjalan untuk menuju ke arah Lujian. Anggota dari klan Gu yang ada di tempat ini hanya bisa diam saja ketika melihat tindakan dari Lindong, karena mereka benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Lindong yang kekuatannya hanya berada di tahap 9 nirwana. Apakah dia akan bisa berhadapan dengan Lujian
yang berada di puncak Nirwana 9. Tidak lama kemudian Wei Song pun tertawa ketika melihat adegan ini, lalu dia mengatakan, "Lu Jian, karena ada seseorang yang telah menantang dirimu yang merupakan tuan muda dari Pulau Hati Pedang, maka tidak perlu bagimu untuk menahan diri lagi." Mendengar kata-kata dari Wei Song, Lu Jian pun tersenyum lalu menjawabnya, "Tentu saja." Setelah itu, sebuah aura pedang yang tajam kini segera merobek udara dan dengan ganas menebas ke arah Lindong. Namun langkah kaki dari Lindong tidak berhenti ketika dihadapkan dengan aura pedang yang tajam milik Lu Jian. Selanjutnya, Lindong pun malah mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang yang akan menebas dirinya. Ketika melihat tindakan dari Lindong, Lu Jian pun buru-buru berteriak, "Kamu sebenarnya sedang cari mati." Bahkan seseorang yang berada di tahap puncak 9 Nirwana tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan dariku. Dan tiba-tiba saja pada saat ini aura pedang milik Lu Jian akan segera mengenai tangan dari Lindong. Hal itu membuat Lu Jian menunjukkan senyum yang bengis. Namun apa yang diharapkan oleh Lu Jian pada saat ini tidak terjadi karena tidak ada cipratan darah yang muncul dari tangan Lindong. Sebaliknya, tangan dari Lindong pada saat ini seperti penjepit besi yang sangat kuat dan telah memegang aura pedang yang dilancarkan oleh Lu Jian. Segera setelah itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dan kemudian krak, aura pedang yang tajam benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong menggunakan tangan kosong. Senyum di wajah Lu Jian langsung menghilang dalam sekejap saja. Raut wajahnya berubah menjadi sangat tegang sambil berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Segera setelah itu Lindong pun mengangkat kepalanya. Tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat ke arah Lu Jian. Selanjutnya, Lindong pun mengambil satu langkah untuk maju dan kemudian tubuh dari Lindong pada saat ini telah menghilang. Dia langsung muncul di hadapan dari Lu Jian seperti hantu. Hal ini membuat Lu Jian ketakutan. Dia buru-buru bergerak mundur sambil berkata, "Cepat sekali pergerakannya." Sambil mundur ini, Lu Jian pun mengepalkan tangan dan pedang panjang yang tajam juga telah muncul dalam sekejap saja. Hal itu oleh Lu Jian langsung ditusukkan ke depan. Dan di sisi lain, Lindong pada saat ini telah mengeluarkan cahaya hijau dari tangannya yang kemudian meretas pada aura pedang milik Lu Jian. Pada akhirnya, tinju naga hijau milik Lindong dalam sekejap saja menghancurkan aura pedang milik Lu Jian ini. Bahkan tubuh dari Lu Jian sendiri sekarang sudah terpental mundur dan dia tidak mampu menahan tinjuan dari Lindong. Dalam sekejap saja ekspresi di wajah Lu Jian benar-benar berubah menjadi pucat dan dia juga langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat hal ini, orang-orang dari Pulau Hati Pedang segera bergerak. Lalu mereka berusaha menahan tubuh dari Lu Jian. Tapi pada saat itu juga suara tulang yang retak juga telah terdengar dari orang-orang yang berniat menahan pergerakan tubuh dari Lu Jian. Hingga akhirnya orang-orang itu pun juga ikut terpental. Hal ini membuat Lu Jian dan juga orang-orang dari Pulau Hati Pedang mendarat di tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Banyak orang yang melihat adegan ini, ekspresi serius segera muncul dalam tatapan mata mereka. Karena mereka semua tidak menyangka bahwa Lindong yang hanya berada di tahap 9 Nirwana mampu mengalahkan Lu Jian yang kekuatannya berada di puncak 9 Nirwana dengan satu kali pukulan. Selain itu, banyak orang juga mengetahui bahwa Lindong pada saat ini hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Jika hal itu digabungkan dengan kekuatan dari energi Yuan, maka kekuatan Lindong akan benar-benar mengerikan. Di sisi lain, orang-orang dari klan Gu, mereka melongo ketika melihat pertarungan dari Lindong. Pada akhirnya, saat ini orang-orang dari klan Gu tidak berani memiliki keraguan lagi di dalam hati mereka pada Lindong. Dan saat ini juga tidak ada satupun orang-orang dari klan Gu yang berpikir bahwa 10.000 pil Xuan Yuan mereka terbuang sia-sia. Di sisi lain, Gu Yan juga menghela nafas yang lega di dalam hatinya. Meskipun kata-kata dari Lindong sedikit arogan, tapi dia memang memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya. Dengan cara ini, Gu Yan cukup senang karena dia telah menemukan penolong yang benar-benar kuat. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong acuh tidak acuh ketika dia melirik ke arah Lu Jian. Setelah itu Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Wei Song sambil mengatakan,
membantu orang lain menghadapi bencana. Setelah menerima bayaran dari mereka, aku pasti terlibat dalam masalah ini. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, semua orang bisa merasakan bahwa suasana di kaki gunung ini menjadi lebih tegang. Sementara ekspresi serius kini telah melintas di wajah dari Wei Song. Tidak lama kemudian, Guyan pun berjalan dan dia berdiri di samping Lindong. Sementara anggota dari klan Gu lainnya juga telah berkerumun di sekitar Lindong saat ini. Tatapan mata dari mereka semua melihat ke arah anggota dari klan Wei. Hal itu dengan tegas membuktikan bahwa klan Gu tidak akan pernah menyerah di tempat ini. Ketika melihat adegan ini, ekspresi gelap telah muncul di raut wajah dari Wei Song. Namun sesaat kemudian Wei Song tersenyum, lalu dia bertepuk tangan. Sementara tatapannya terfokus pada Lindong sambil berkata, "Haha, kamu benar-benar berani. Namun aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi ataupun kemampuan untuk terlibat dalam hal-hal tertentu. Dan pada saat ini, aku juga tidak mengenal dirimu. Sepertinya klan Wei-ku tidak memiliki permusuhan yang besar denganmu. Klan Wei milikku ini selalu dermawan terhadap teman-temannya. Namun musuh dari klan Wei kemungkinan besar tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang." Mendengar ucapan dari Wei Song, Lindong malah tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Aku khawatir kata-kata ini tidak memiliki banyak efek terhadapku." Mendengar ucapan dari Lindong, Wei Song pun tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Aku harap juga begitu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wei Song melihat ke seluruh tempat ini, dan dia bisa merasakan bahwa banyak ahli yang kali ini telah muncul. Bagaimanapun juga, tujuan dari klan Wei ke tempat ini adalah untuk mengejar buah roh kehidupan misterius. Jelas dia pada saat ini tidak ingin banyak menghabiskan tenaga untuk bertarung melawan klan Gu. Wei Song pun segera menarik pandangannya. Dia melambaikan tangannya lalu berbalik dan berkata, "Ayo kita pergi." Sementara orang berjubah hitam di samping Wei Song, dia kali ini mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Setelah itu, dia tersenyum dingin lalu mengulurkan tangannya dan memberikan kode ke arah Lindong sebelum dia berbalik dan pergi. Di dalam kepergiannya ini, tiba-tiba saja Wei Song, dia berkata, "Kakak Su, jangan biarkan bocah itu bisa meninggalkan Pulau Roh Misterius hidup-hidup." Dan orang berjubah hitam yang mendengar kata-kata ini, dia tertawa, lalu mengatakan, "Aku sudah bilang padamu sebelumnya bahwa aku akan memurnikan dia menjadi boneka manusia." Mendengar hal ini, Wei Song pun segera menganggukkan kepalanya, dan sebuah keganasan juga terlintas dalam tatapan matanya. Jelas pada saat ini, tindakan dari Lindong benar-benar telah memprovokasi Wei Song dan juga klannya. Di sisi lain, ketika Guyan melihat kelompok dari Wei Song telah pergi, dia pun segera melihat ke arah Lindong lalu berkata, "Kamu benar-benar telah menyinggung Wei Song kali ini." Mendapat perkataan itu, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, "Karena aku telah menerima bayaran darimu, maka aku secara alami juga akan menyatakan sikapku." Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Guyan memindai tubuh dari Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Apakah lukamu sudah benar-benar sembuh?" Lindong pun mengempalkan kedua tinjunya sambil berkata lembut, "Sudah." Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan Lindong kali ini tersenyum karena dia benar-benar puas dengan peningkatan kekuatannya. Jika pada saat ini Lindong menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, maka seseorang yang berada di tahap awal kehidupan yang mendalam tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun ketika melawan Lindong. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Guyan terlihat cukup aneh. Lalu dia berkata, "Kekuatanmu hanya berada di tahap 9 nirwana, tapi kamu memiliki kekuatan bertempur yang luar biasa. Bahkan aku juga bisa merasakan jejak berbahaya dari dirimu. Tampaknya kata-katamu yang bisa menghentikan seorang master simbol ilahi bukanlah kata-kata kosong." Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun tidak berkomentar apapun. Sementara tatapan matanya pada saat ini telah menyapu ke seluruh kaki gunung. Dan dengan lembut, Lindong berkata, "Sepertinya cukup banyak ahli yang telah datang di tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar." Dan tiba-tiba saja Lindong kali ini bertanya,
apakah kamu melihat kelompok itu yang di arah barat laut? Karena di tempat itu ada seorang pria yang tinggi dan besar. Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun segera melihat ke arah itu sambil berkata, mereka berasal dari sekte awan laut dan yang menjadi pimpinan itu adalah Han Tao. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari sekte awan laut. Kekuatannya pada saat ini berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah barat daya. Dia melihat seorang pria yang menggunakan jubah berwarna abu-abu sedang duduk tenang di atas batu yang besar. Dan kemudian Lindong pun berkata, di sisi barat daya ada orang lain yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Mendengar ucapan itu, Guyan pun segera melihat pada orang berpakaian abu-abu. Tatapan matanya pada saat ini berubah menjadi lebih suram. Lalu dia berkata, dia adalah satu lengan Mozan dan dia tidak bergabung dengan faksi manapun. Tetapi dia memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga. Kekuatannya pada saat ini berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Dan dikabarkan dia pernah bertarung dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Tidak hanya dia bisa melarikan diri, tapi bahkan dia juga telah melukai lawannya. Mendengar hal ini, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya orang ini juga memiliki beberapa kemampuan. Karena Lindong pada saat ini melihat pria abu-abu yang hanya memiliki satu tangan, tapi bisa bertarung dengan orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Pasti dia memiliki beberapa trik tersembunyi di dalam lengan bajunya. Hal ini membuat Lindong kembali berkata dalam hati, seperti yang aku harapkan dari Laut Iblis Kekacauan. Bahkan orang seperti dia pasti akan menjadi keberadaan yang sangat mempesona di antara generasi muda wilayah Swan Timur. Namun di tempat ini, dia hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Ketika tatapan mata dari Lindong mengamati orang berpakaian abu-abu, di sisi lain dia juga bisa merasakan bahwa dia sedang diamati oleh Lindong. Dalam sekejap saja, tatapan matanya yang benar-benar tajam kini segera melihat ke arah Lindong. Dan pada akhirnya Lindong serta orang itu saling bertatapan mata. Tidak ada sedikit pun rasa takut di raut wajah dari Lindong. Meskipun orang ini telah berhasil melukai seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal dan bisa melarikan diri, tapi Lindong adalah orang yang benar-benar telah membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal, yaitu Yuan Chang. Membunuh dan juga melukai itu berada pada dua tingkat yang berbeda. Tatapan mata tajam dari pemuda berpakaian abu-abu dalam sekejap langsung berkurang sebelum pada akhirnya dia berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian Guyan kembali melihat ke arah Lindong sambil berkata, masih ada beberapa orang yang merepotkan di tempat ini. Lihatlah, di sana ada orang-orang yang memiliki tato naga hitam di tubuh mereka. Dan menurut yang aku tahu, mereka seharusnya berasal dari bajak laut naga hitam yang telah merajalela di wilayah Laut Angin Surga ini. Dan dari kelihatannya, yang datang ke tempat ini hanyalah 4 orang. Namun kekuatan mereka berempat berada di puncak 9 nirwana. Namun jika mereka bergabung, maka kemungkinan besar mereka akan mampu melawan seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam. Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun segera melihat pada orang-orang yang memiliki tato naga di tubuhnya. Penampilan keempat orang itu benar-benar cukup garang, dan aura membunuh yang besar juga telah terpancar dari dalam tubuh mereka. Melihat hal ini saja membuat Lindong paham jika mereka berempat adalah orang yang benar-benar kejam. Dan buah roh misterius kehidupan jelas menjadi daya tarik bagi para individu yang sangat merepotkan. Lindong pun sangat yakin bahwa pertarungan untuk memperebutkan benda ini kemungkinan akan menjadi pertarungan yang sengit. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan melihat pada gunung yang menjulang tinggi sebelum pada akhirnya dia berkata dengan nada suara yang serius,
kabut beracun telah menutupi gunung roh misterius. Oleh karena itu, kita harus menunggu sebelum pada akhirnya kita bisa masuk. Begitu kita melangkah ke gunung roh misterius, maka perjuangan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan akan segera dimulai. Mendengar ucapan itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya, dan tanpa basa-basi lagi, Lindong segera menarik diri untuk mundur, dan dia melihat luka dari Guya. Dan pada akhirnya, banyak orang saat ini diam-diam menunggu supaya kabut beracun segera menghilang. Dan tiba-tiba saja sinar matahari yang terang kini telah bercahaya, dan sinarnya yang panas menyebar ke gunung roh misterius. Pada akhirnya kabut beracun yang menutupi gunung itu dengan cepat mulai menghilang. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka pun buru-buru bergerak untuk menuju ke puncak gunung roh misterius. Dan pertarungan untuk memperebutkan buah roh misterius kehidupan kali ini telah resmi dimulai. Banyak orang yang berada di kaki gunung roh misterius kali ini benar-benar telah bergerak untuk menuju ke puncak gunung itu. Mereka pun melesat melewati hutan seperti anak panah yang cukup cepat. Sementara Lindong pada saat ini juga telah berada di atas pohon yang tinggi. Dia pun sedikit mengamati, lalu berkata, benar-benar banyak orang yang telah datang. Masuknya orang dalam skala besar menuju puncak gunung roh misterius. Jelas hal ini membuat binatang iblis yang ada di tempat ini cukup terganggu. Dan kemudian Guyan pun berkata, di dalam gunung roh misterius ini ada banyak binatang iblis yang telah berjaga. Namun tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu, karena pesona dari buah roh misterius kehidupan benar-benar terlalu menggoda, terutama bagi mereka yang berada di tahap 9 nirwana. Karena ketika bisa mendapatkan buah itu, maka seseorang akan bisa menghemat pelatihannya, dan dalam sekejap akan bisa naik ke tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Banyak anggota dari klanku yang telah datang ke kaki gunung roh misterius ini, namun tidak semua dari mereka masuk dan menuju ke puncak gunung. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, orang-orang dari klanku yang menuju puncak gunung jumlahnya tidak banyak. Di dalam perjalanan ini, tatapan mata dari Guyan melihat dalam kejauhan sebelum pada akhirnya dia berkata dengan nada suara yang serius, di tempat ini ada banyak binatang iblis, dan berdasarkan informasi yang telah aku kumpulkan, setidaknya ada 8 yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3 yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat awal dan menjaga di puncak gunung. Tatapan mata dari Lindong menajam ketika dia mendengar kata-kata ini, karena Lindong sangat tahu binatang iblis yang berada di gunung roh misterius ini dengan memiliki kekuatan seperti itu, maka dia tidak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian, Guyan pun kembali mengatakan, binatang iblis yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam, mereka telah menjaga di berbagai jalan dari gunung roh misterius ini. Semoga saja kita tidak bertemu dengan mereka. Jika tidak, hal itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Setelah Guyan mengatakan hal ini, tiba-tiba saja dia mendengar raungan binatang yang benar-benar keras dari kedalaman hutan yang menuju ke puncak gunung ini. Hal itu membuat orang-orang dari klanku tahu bahwa sepertinya binatang iblis di gunung roh misterius pada saat ini mulai melakukan serangan. Setelah mendengar suara-suara ini, Guyan pun mengerutkan alisnya, lalu dia berkata, ayo kita cepat pergi. Tanpa basa-basi lagi, Guyan melambaikan tangannya untuk memimpin mereka semua bergegas maju ke depan. Sementara Lindong dan juga yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang Guyan. Suasana di Gunung Roh Misterius sekarang sudah benar-benar kacau. Banyak pertempuran dan juga bentrokan telah terjadi di tempat ini antara manusia dengan binatang iblis, dan bau berdarah juga telah menyebar ke seluruh gunung yang besar ini. Di sisi lain, kelompok dari Lindong juga menghadapi berbagai bentuk serangan dari binatang iblis. Namun barisan dari klanku ini benar-benar cukup kuat, dan mereka tidak terlalu menderita oleh serangan dari binatang iblis.
karena mereka semua telah dipimpin oleh Guyan dan juga Lindong. Tiba-tiba saja suara auman yang keras pun terdengar, dan pada saat ini binatang iblis yang berbentuk kera raksasa telah muncul dari udara. Cakarnya benar-benar tajam dan segera menebas ke anggota dari klan Gu. Namun sebelum serangan itu bisa mengenai anggota dari klan Gu, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau segera menyapu tubuhnya. Karena itu adalah tinju naga milik Lindong. Tinjuan ini pada akhirnya membuat kera raksasa terpental mundur ratusan meter, dan dia kemudian mendarat di hutan dengan cukup menyedihkan. Tidak ada satupun orang yang tahu apakah kera raksasa itu pada saat ini mati atau tidak. Anggota dari klan Gu yang telah diselamatkan oleh Lindong, mereka pada akhirnya menghela nafas dengan lega. Segera setelah itu, mereka pun tersenyum pada Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke sekeliling tempat ini, dan dia melihat beberapa kelompok yang sedang mengalami serangan dari binatang iblis. Kelompok itu berteriak dengan penuh kesedihan. Tampaknya mereka benar-benar kesulitan menghadapi serangan dari binatang iblis. Namun Lindong ketika melihat hal ini, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk campur tangan. Karena pada saat ini bukan waktunya untuk menjadi seorang pahlawan. Di tempat ini Lindong tahu mereka semua adalah pesaing. Dan kemungkinan jika orang lain berbaik hati untuk memberikan pertolongan, mungkin saja di masa depan nanti mereka akan dibunuh oleh orang yang telah mereka tolong. Dan Lindong lalu berkata, "Ayo kita cepat bergerak." Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan serta anggota dari klan Gu kini mereka menganggukkan kepalanya. Tubuh mereka pada saat ini kemudian bergerak dengan cepat menuju ke puncak dari Gunung Roh Misterius. Setelah mengalami pertempuran yang cukup sulit, anggota dari klan Gu pada saat ini menghela nafas dengan lega ketika mereka melihat sinar matahari yang telah menyinari tubuh mereka. Namun baru saja mereka akan bersantai, tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Semuanya hati-hati!" Tidak lama kemudian, tanah di tempat mereka berdiri telah bergetar dengan hebat, dan banyak pilar batu yang sangat tajam kini telah terangkat dari tanah, lalu menembak ke arah anggota klan Gu dengan kecepatan kilat. Lindong yang melayang di udara ketika melihat serangan ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Lalu dia melemparkan pukulan ke bawah, dan banyak cahaya hijau kini benar-benar menabrak pilar batu lalu menghancurkannya. Anggota dari klan Gu pada saat ini terlihat ketakutan ketika mereka melihat pilar-pilar batu telah dihancurkan oleh Lindong. Dan di sisi lain tatapan mata mereka juga menunjukkan rasa hormat ketika Lindong langsung melompat ke udara dan menyelamatkan mereka semua. Guyan pun buru-buru menghela nafas dengan lega, lalu dia berkata, "Lindong, terima kasih banyak." Mendengar kata-kata itu dari Guyan, Lindong pun hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah depan. Dia mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Sepertinya kita saat ini kurang beruntung." Ketika mendengar kata-kata dari Lindong, Guyan pun segera menoleh ke depan, dan dia pada saat ini melihat binatang buas dengan tubuh yang benar-benar tinggi dan juga besar. Bahkan seluruh tubuhnya pada saat ini terlihat tertutupi oleh batu. Guyan pun segera mengepalkan tinjunya. Raut wajahnya berubah menjadi cukup muram, lalu dia berkata, "Sebenarnya ini adalah binatang iblis batu, dan dia adalah salah satu dari 8 binatang yang telah berada di tahap setengah langkah kehidupan mendalam." Guyan pun segera memandang Lindong, lalu dia berkata, "Haruskah kita menyerang bersama-sama dan dengan cepat menghabisinya?" Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menjawabnya, "Iya, karena waktu kita adalah sesuatu yang sangat berharga." Dan tiba-tiba saja raut wajah dari Lindong pada saat ini segera menajam ketika dia melihat ke arah barat laut. Di tempat itu terdengar suara raungan binatang buas yang lain. Sementara Guya yang juga mengetahui hal ini, dia buru-buru berteriak, "Semuanya hati-hati!" Baru saja Guyan mengucapkan kata-kata ini, sebuah pohon besar yang ada di gunung tiba-tiba saja runtuh, dan 2 binatang iblis yang besar dengan aura ganas sekali lagi telah muncul di hadapan kelompok Lindong. Ketika melihat hal ini, anggota dari klan Gu, ekspresi wajah mereka segera berubah, karena sebenarnya
binatang yang baru saja muncul juga merupakan salah satu dari 8 binatang yang berada di tahap setengah langkah kehidupan mendalam. Seorang anggota dari klanku pada saat ini melihat 2 sosok telah berada di depan 2 binatang iblis yang benar-benar mengerikan itu. Dan kedua sosok ini sebenarnya menuju ke arah mereka. Hal itu membuat anggota dari klanku pun berkata, "Sialan, bajak laut naga hitam dengan sengaja memancing binatang iblis untuk menuju ke arah kita." Di sisi lain, ekspresi wajah Guyan kali ini telah berubah dengan cepat. Dan kemudian Guyan pun berkata, "Orang ini benar-benar licik. Mereka sebenarnya telah menggunakan metode seperti ini untuk menunda kelompok kita." Dan seorang pria dengan bekas luka yang tampak menyeramkan, dia pun menatap ke arah kelompok Guyan dan juga Lindong sambil berkata, "Haha, klanku kalian cukup kuat. Dan aku sangat percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan 3 binatang iblis di tahap setengah langkah kehidupan mendalam. Oleh karena itu, kami akan menyerahkan binatang ini untuk kalian urus." Setelah mengatakan hal ini, pria itu pun dengan cepat mengayunkan tangan bajunya dan sebotol cairan berwarna merah kini dilemparkan ke arah kelompok dari klanku. Setelah itu, botol cairan berwarna merah ini pun meledak dan cairan yang ada di dalamnya kemudian memercik dan mengenai beberapa anggota dari klanku. Aroma yang sangat berdarah tiba-tiba saja terpancar dari cairan berwarna merah. Ketika mencium aroma ini, 3 binatang yang telah berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam, tatapan mata mereka berubah menjadi merah yang buas dan mereka pun mengaum dengan sangat keras. Kedua komandan bajak laut naga hitam itu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Lalu mereka berkata, "Haha, kalian semua harus menikmati makanan enak ini. Buah roh misterius kehidupan adalah milik bajak laut naga hitam." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari 2 komandan bajak laut naga hitam segera mundur ke belakang. Sementara 3 binatang iblis kali ini telah benar-benar maju dan akan melakukan serangan pada kelompok klanku. Ketika melihat hal ini, Guyan pun mengerutkan alisnya. Lalu dia berkata, "Apa yang harus kita lakukan jika kita terjerat dengan ketiga binatang iblis ini? Karena aku paling tidak hanya bisa menghentikan salah satu dari mereka." Lindong yang mendengar perkataan dari Guyan, dia tiba-tiba saja mendengus dengan lembut, lalu berkata, "Serahkan 2 binatang lainnya padaku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mampu menghadapi 2 binatang iblis yang akan menyerang kelompok ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 32. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi dari kelompok Guyan pada saat ini berubah ketika mereka mendengar bahwa Lindong menyebutkan akan melawan 2 binatang iblis sekaligus. Namun tiba-tiba saja Lindong mengernyitkan dahinya, lalu dia mengatakan, "Sudahlah, lupakan." Karena pada saat ini tatapan mata dari Lindong melihat ke arah 2 orang dari bajak laut naga hitam yang telah pergi meninggalkan tempat ini. Lindong pun berpikir, jika kelompok dari klanku tertahan di tempat ini, pasti mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa merebutkan buah roh misterius kehidupan. Dan tiba-tiba saja Lindong mengatakan, "Guyan, kamu harus membawa semua orang pergi dari tempat ini, dan aku akan berurusan dengan 3 binatang iblis itu sekaligus." Kata-kata Lindong itu dalam sekejap saja membuat orang-orang dari klanku beserta dengan Guyan sendiri menjadi sangat kaget. Mereka tidak habis pikir bahwa Lindong akan melawan 3 binatang iblis yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Ketika Lindong menyadari keterkejutan di dalam hati dari kelompok klanku, dia pun berkata, "Waktu kita tidak banyak dan kalian semua harus pergi dulu dari tempat ini. Jika tidak, maka buah roh misterius kehidupan pasti akan menjadi milik orang lain." Guyan ragu-ragu sejenak.
namun dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Karena pada saat ini Guyan mengerti bahwa sepertinya Lindong bukanlah orang yang sembrono dan bertindak gegabah. Karena Lindong berani mengatakan hal itu, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan 3 binatang iblis sekaligus. Setelah memikirkan hal ini, Guyan pun lalu berkata, "Baiklah, kita akan mundur dan kamu harus berhati-hati. Jaga dirimu baik-baik dan kita akan menunggumu di depan sana." Setelah mengatakan hal ini, Guyan melambaikan tangannya dan dia memimpin kelompok dari klan Gu untuk menuju ke puncak gunung. Sebelum pergi, Guya pada saat ini berbicara dengan nada suara yang cukup khawatir. "Kakak Lindong, berhati-hatilah ya, dan aku akan menunggumu." Mendengar ucapan dari gadis muda yang cantik itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong terkunci pada 3 binatang iblis yang ada di depan sana. Kali ini, Lindong akan mati-matian bertarung dengan binatang itu. Sebuah raungan yang brutal kini telah terdengar dari 3 binatang iblis. Mata mereka sudah menjadi merah dan penuh dengan kekejaman. Dengan kekuatan mereka pada saat ini, sebenarnya binatang iblis itu sudah memiliki kecerdasan seperti manusia. Jika mereka memiliki garis keturunan murni, kemungkinan pada saat ini bentuk tubuh mereka sudah bisa berubah menjadi manusia sepenuhnya. Di sisi lain, 3 binatang iblis tidak berusaha untuk menghentikan kelompok dari klan Gu ketika mereka pergi. Tatapan mata mereka pada saat ini telah terkunci pada Lindong, karena 3 binatang ini bisa merasakan perasaan yang berbahaya dari seorang Lindong. Ketiga binatang iblis itu sebenarnya melakukan kerjasama dan memperkuat kekuatan mereka di dalam pertempuran kali ini. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong menjadi cukup serius. Dia tidak menyangka bahwa binatang iblis bisa bekerja sama dengan cukup baik. Tidak lama kemudian, kaki dari Lindong pun terhentak ke tanah. Dia pada saat ini segera menghindari serangan yang dilancarkan oleh binatang iblis padanya. Namun ketika tubuh dari Lindong akan mundur, tiba-tiba saja sebuah serangan yang lain muncul dari arah belakang. Dan pada saat ini berusaha mencakar titik vital dari Lindong. Ketika merasakan hal ini, dengan paksa Lindong membalikkan tubuhnya ketika dia berada di udara. Dan sebuah cahaya hijau segera berkumpul di tinju dari Lindong. Sementara raungan naga yang samar kini telah terdengar dari tinjuan Lindong. Pada akhirnya, peng! Tinju naga hijau kini telah bertabrakan dengan cakar tajam dari binatang iblis. Ketika bentrokan ini terjadi, tubuh dari Lindong terpental mundur beberapa langkah. Sementara binatang iblis itu dengan cepat menembak ke bawah dan pada akhirnya menabrak tanah dengan cukup keras. Binatang iblis yang berusaha melukai Lindong dari belakang itu pada saat ini berteriak kesakitan ketika membentur tanah dengan keras. Setelah berhasil mengurus binatang iblis itu, kali ini tatapan mata Lindong kembali melihat pada 3 binatang iblis yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam, yang kali ini telah mengepung Lindong dari 3 arah. Dan serangan mereka kali ini sebenarnya memiliki formasi yang cukup indah. Tatapan mata dari Lindong menyipit ketika dia melihat adegan ini, lalu berkata, "Binatang iblis yang merepotkan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat binatang iblis benar-benar bisa bekerja sama pada tingkat yang begitu dalam. Namun saat ini aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian." Tidak lama kemudian Lindong pun menghembuskan udara putih dari dalam tenggorokannya. Setelah itu, banyak cahaya hijau mulai berkedap-kedip di permukaan tubuh dari Lindong. Dalam sekejap saja, cahaya itu berubah menjadi tato naga hijau yang samar-samar telah muncul di kulit Lindong. Sementara dalam tatapan mata Lindong sendiri, juga ada naga hijau yang berputar-putar. Sebuah raungan naga juga terdengar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membawa aura yang benar-benar mengintimidasi dan juga menindas yang tidak bisa disembunyikan. Ketika aura ini menyebar, ekspresi ketakutan pun muncul di tatapan mata dari 3 binatang iblis. Aura ganas di tubuh mereka seolah-olah telah ditekan oleh aura naga milik Lindong. Karena bagaimanapun juga, aura naga milik Lindong berasal dari zaman kuno dan merupakan penguasa di dalam dunia binatang iblis. Jika bukan karena 3 binatang iblis itu telah berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam,
kemungkinan mereka akan berlari ketika merasakan aura naga milik Lindong. Tidak lama kemudian tato naga yang ada di tubuh Lindong kali ini mulai meledak dan keluar dari permukaan kulitnya. Pada saat yang sama, hal itu segera berubah menjadi 4 naga yang berwarna hijau dan berputar-putar di sekitar kaki dari Lindong. Ketika 4 naga itu berputar-putar, tampaknya hal itu segera menyatu dan berubah menjadi seekor naga besar dengan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian Lindong mengepalkan tinjunya ketika dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari naga yang ada di bawah kakinya. Senyum puas pun kini terlintas di sudut mulut dari Lindong. Detik berikutnya Lindong menginjakkan kakinya dan sebuah retakan menyebar. Sementara tubuh dari Lindong ini telah berubah menjadi kilatan cahaya. Kemudian dia melesat ke depan dengan sangat cepat. Pada akhirnya, sosok dari Lindong telah muncul di hadapan salah satu binatang iblis. Lindong yang tidak ingin basa-basi lagi kemudian melemparkan tinjunya, dan naga hijau kini telah benar-benar keluar dari tinju Lindong. Hal itu segera bertabrakan dengan kejam pada perisai keras yang ada di tubuh binatang iblis, yang kemudian tubuh besar binatang iblis itu segera dikirim terbang mundur oleh Lindong, dan raungannya kini terdengar di seluruh hutan ini karena binatang iblis merasakan kesakitan oleh tinjuan dari Lindong. Sebuah kilatan yang tidak menyenangkan kali ini terlintas di 2 binatang iblis yang lainnya ketika mereka melihat adegan ini. Namun sebelum mereka bisa menyerang, sekali lagi sosok dari Lindong telah muncul di hadapan mereka seperti hantu. Tubuh dari Lindong segera berputar, dan kemudian kedua kaki Lindong pada saat ini telah menendang 2 binatang iblis yang ada di hadapannya. Dan akhirnya energi liar dan juga ganas yang dikeluarkan oleh tendangan Lindong benar-benar mendarat di tubuh 2 binatang iblis, dan dalam sekejap saja mereka pun juga dikirim terbang mundur oleh Lindong. Pada akhirnya tubuh besar mereka menabrak tanah dengan keras, dan raungan yang penuh rasa sakit juga telah bergemuruh di tempat ini. Sementara tubuh dari Lindong pada saat ini masih melayang di udara, dan cahaya dari naga hijau masih mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, Lindong pada saat ini tampak seperti seorang raja naga yang telah memancarkan tekanan tanpa akhir. Tidak lama kemudian binatang iblis yang telah terluka, kali ini mereka kembali berjuang untuk bangkit, dan sebuah ketakutan kini telah melonjak dalam tatapan mata mereka. Tekanan aura naga surgawi yang dipancarkan dari tubuh Lindong benar-benar menekan kekuatan dari 3 binatang iblis ini. Meskipun demikian, binatang iblis ini masih ngeyel dan mereka masih tidak mau mundur. Yang mereka lakukan pada saat ini adalah bergerak secara berhati-hati, kemudian menunggu kesempatan untuk bisa membunuh Lindong dengan 1 serangan. Lindong yang menyaksikan adegan ini hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu, sebuah cahaya hijau kini telah muncul dari mata Lindong, dan pada akhirnya dalam sekejap saja tubuh Lindong kali ini telah berubah menjadi naga hijau raksasa. Seolah-olah tubuhnya bisa memenuhi langit. Ketika melihat hal ini, ketiga binatang iblis benar-benar merasakan kengerian yang luar biasa, karena mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong bisa berubah menjadi naga hijau. Cerita kemudian berpindah ke dalam hutan, di mana pada saat ini ada kelompok dari klan Gu, dan mereka sedang menuju ke puncak gunung roh misterius. Tiba-tiba saja Guya yang ada di belakang Guyan pada saat ini melirik ke belakang, lalu dia berkata, "Kakak Guyan, apakah tidak akan terjadi apa-apa pada kakak Lindong?" Mendengar kata-kata itu, Guyan segera mengerutkan alisnya, dan dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat diri mereka sendiri terbunuh. Dan hal itu juga tidak terkecuali Lindong, karena dia telah memilih untuk tetap tinggal di belakang. Kemungkinan Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk bisa melarikan diri jika dia bertemu dengan bahaya yang besar. Setelah berkata seperti itu, Guyan pun tanpa sadar melirik ke arah belakang. Dan di dalam hati, Guyan pun pada saat ini memiliki kekhawatiran jika sampai Lindong kalah, maka situasi mereka juga akan menjadi buruk. Setelah itu, Guyan pun bergumam, "Aku harap Lindong benar-benar memiliki sesuatu
untuk mendukung kata-katanya. Namun setelah Guyan mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tatapan matanya menjadi fokus setelah dia mendengar sebuah suara yang datang dari arah belakang, yang ternyata itu adalah Lindong yang telah muncul dengan kecepatan tinggi. Ketika melihat hal ini, semua anggota kelompok klan Gu tiba-tiba saja berhenti. Raut wajah mereka dipenuhi dengan rasa terkejut ketika melihat Lindong benar-benar telah sampai di tempat ini. Dan tidak lama kemudian Lindong pada saat ini sudah sampai di hadapan dari klan Gu. Dia pun hanya tersenyum tipis menanggapi keterkejutan mereka sambil berkata, 3 binatang iblis itu sudah aku tangani. Ayo, kita harus cepat bergerak karena kita harus segera langsung menuju ke kedalaman Gunung Roh Misterius. Dan seharusnya tidak akan ada lagi penghalang kita di depan sana. Setelah mengatakan hal ini, tanpa basa-basi Lindong pun langsung melesat maju untuk memimpin orang-orang dari klan Gu. Sementara semua orang termasuk Guyan, mereka pada saat ini masih melongo ketika melihat Lindong yang sepertinya sudah bisa mengalahkan binatang iblis itu dengan cukup cepat. Hal ini benar-benar di luar prediksi dari BMKG. Di dalam perjalanannya ini, kelompok dari Lindong tidak bertemu musuh yang tangguh selama mereka menuju ke bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Karena bagaimanapun juga, hanya ada 8 binatang iblis yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. 3 lainnya telah dikalahkan dan juga dihabisi oleh Lindong. Dan pada saat ini yang tersisa hanyalah binatang iblis biasa, dan mereka tidak mampu menghentikan kelompok dari Lindong yang menakutkan. Kali ini seluruh kelompok dari klan Gu serta Lindong sendiri, mereka menerobos hutan yang lebat dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka pun berhasil keluar dari dalam hutan dan melihat sinar matahari yang cerah menyinari seluruh tubuh mereka. Dan sebuah pemandangan yang benar-benar hijau subur, dipenuhi dengan kekuatan hidup, pada saat ini berada di depan mereka. Yang sebenarnya di depan sana ada sebuah danau yang besar yang terletak di kejauhan. Angin sepoi-sepoi juga bertiup melintasi danau yang cukup tenang. Tidak lama setelah kemunculan dari kelompok Lindong, tiba-tiba saja kelompok yang lain juga telah muncul di tempat ini. Tatapan mata dari Guyan melihat ke arah danau yang tenang. Sebuah kegembiraan kini telah terlintas di dalam hatinya. Lalu Guyan pun berkata, ini adalah bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya, dan dia bisa merasakan sebuah kekuatan hidup yang benar-benar agung di tempat ini. Bahkan kekuatan Yuan yang berada di danau berkali-kali lipat lebih kaya jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan tidak lama kemudian, mata dari Lindong menyapu ke seluruh danau. Dia pun lalu berkata, sepertinya semua orang telah tiba di tempat ini. Karena sebenarnya klan Wei dan juga orang-orang yang kuat lainnya juga telah berhasil mencapai tempat ini. Namun kondisi mereka tidak lebih baik dari kelompok klan Gu karena banyak jejak darah yang terlihat di tubuh mereka. Dan sepertinya orang-orang ini mengalami perjalanan dan juga pertempuran yang hebat. Masih sambil mengamati seluruh tempat ini, sekarang tatapan mata dari Lindong terkunci pada kelompok bajak laut naga hitam, di mana pada saat ini tatapan mata dari kelompok mereka benar-benar sangat terkejut ketika melihat Lindong dan juga kelompok klan Gu sampai di tempat ini. Ekspresi di wajah mereka dalam sekejap saja berubah menjadi sangat jelek, karena bagaimanapun juga mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok dari Lindong akan bisa meloloskan diri dari 3 binatang iblis yang berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Tatapan mata dari Guyan juga terlihat dingin ketika dia melihat bajak laut naga hitam. Yang kemudian Guyan pun berkata, orang-orang itu mereka sangat licik. Tidak lama kemudian Lindong menarik pandangannya dari kelompok bajak laut naga hitam. Dan setelah itu Lindong melihat pada pulau yang ada di tengah-tengah danau. Di pulau itu sendiri ada lingkaran cahaya misterius yang samar-samar telah tersebar. Guyan yang juga melihat hal ini, dia lalu berkata, buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan juga bulan saling bersilangan. Waktu itu
pada saat ini semakin dekat. Lindong yang mendengar ucapan dari Guyan, tiba-tiba saja tatapan matanya bergeser dan dia melihat ke arah sisi lain, lalu bertanya, di mana letak ular iblis berkepala 3 itu? Mendapat pertanyaan dari Lindong, Guyan pun dengan sungguh-sungguh melihat ke arah danau yang masih terlihat tenang. Lalu dia berkata, seharusnya ular itu bersembunyi di kedalaman danau. Setelah mencapai kekuatan seperti itu, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia, dan dia pasti tidak akan dengan mudah menunjukkan dirinya. Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dan Lindong juga sadar bahwa ketenangan ini adalah awal dari munculnya badai. Karena setelah buah roh misterius kehidupan itu muncul, kemungkinan besar tempat ini akan berubah menjadi kekacauan. Dan semua orang yang ada di tempat ini harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Setelah faksi-faksi di tempat ini telah berkumpul, mereka semua memiliki kehati-hatian terhadap kelompok lain. Sementara kelompok dari Wei Song, mereka berdiri di kejauhan dan tatapan mereka acuh tidak acuh ketika menyapu pada kelompok Lindong. Sebelum pada akhirnya Wei Song pun tersenyum dengan penuh kelicikan serta niat jahat yang terlintas di matanya. Dan secara alami Lindong juga bisa mendeteksi niat jahat yang dipancarkan oleh Wei Song. Namun pada saat ini Lindong tidak memperdulikan hal itu, karena menurut Lindong, meskipun kelompok dari klan Wei mungkin memang kuat, tapi mereka bukan ancaman. Dan satu-satunya yang menjadi ancaman untuk Lindong adalah seorang pemuda berjubah hitam yang berada di tahap master simbol ilahi. Lindong pada saat ini berpikir, jika kelompok dari Wei Song memiliki niat buruk terhadap kelompok klan Gu, maka Lindong tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun, karena dia tidak akan pernah peduli dengan latar belakang apapun dari orang-orang yang ada di tempat ini. Ketika Lindong sudah dibuat marah, dia berniat untuk menghabisi semua musuh-musuhnya. Waktu pun kini berlalu dengan cepat dan suasana tegang benar-benar menyelimuti seluruh tempat ini. Pada akhirnya, sekarang matahari juga secara perlahan turun dan mulai menunjukkan tanda-tanda untuk terbenam. Pada saat yang sama, kali ini bulan juga telah muncul di langit. Dan dalam sekejap saja semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam gunung roh misterius ini tiba-tiba melonjak dengan cepat. Tanah di tempat ini sedikit bergetar. Kemudian sebuah riak segera terbentuk di danau yang tenang, dan cahaya terang juga telah menyebar dari pulau kecil yang ada di tengah-tengah danau. Ketika melihat hal ini, Guyan pun berkata dengan nada suara yang cukup cemas, buah roh misterius kehidupan akan segera muncul. Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun tersentak dan sebuah kegembiraan kini telah keluar dari tatapan mata Lindong. Tidak lama kemudian suara gemuruh terdengar oleh banyak orang, dan pulau yang ada di tengah-tengah danau kini juga mulai bergetar dengan lebih kuat. Pada akhirnya banyak retakan mulai muncul di pulau itu, dan sesaat kemudian sebuah pohon raksasa yang benar-benar berwarna hijau kini telah secara perlahan muncul dari dalam tanah. Pada saat ini cabang dan juga daun-daun juga mulai menyebar keluar dari pohon berwarna hijau. Sementara pola-pola cahaya hijau yang dipenuhi dengan kekuatan hidup juga telah menyebar terus-menerus dari pohon ini. Tidak lama kemudian, pola-pola cahaya ini pun berkumpul, dan kemudian hal itu berubah menjadi 6 titik bercahaya. Hanya dalam beberapa menit saja, pola cahaya itu benar-benar telah memadat dan kini berubah menjadi 6 buah yang tergantung di cabang-cabang pohon besar. Kekuatan hidup yang benar-benar agung tersebar dari ke-6 buah itu, dan secara alami kekuatan Yuan di tempat ini juga telah mulai berubah, seolah-olah memiliki kekuatan kehidupan. Tatapan mata dari Guyan sekarang telah dipenuhi dengan kegembiraan. Lalu dia berkata, 6 buah roh misterius kehidupan. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun segera mengamati pohon raksasa yang telah muncul di tengah-tengah pulau. Lalu dia bertanya, apakah itu adalah buah roh misterius kehidupan? Mengapa ular iblis berkepala 3 tidak membawa barang ini pergi lebih awal? Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun mulai menjelaskan, pohon roh misterius kehidupan ini
sebenarnya bisa membentuk 9 buah roh misterius kehidupan. Apalagi hal itu baru akan matang pada saat buah ke-9 telah muncul, dan ular iblis berkepala 3 telah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Sayangnya, ular itu tidak akan pernah bisa lagi menunggu sampai munculnya buah yang ke-9. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini Lindong berpikir, jika ular iblis kepala 3 dengan tegas mengambil buah roh misterius kehidupan itu di awal, kemungkinan berita tentang munculnya buah roh misterius kehidupan tidak akan pernah terdengar oleh siapapun. Namun sayangnya, ular iblis kepala 3 itu memiliki keserakahan yang benar-benar besar. Selama ini, dia tidak langsung memetik buah roh misterius kehidupan dan malah menunggu untuk munculnya buah yang 9. Namun keserakahannya itu pada akhirnya membuat ular kepala 3 mungkin tidak akan bisa menyimpan satupun buah roh misterius kehidupan. Banyak tatapan mata serakah dari orang-orang yang ada di tempat ini melihat tajam pada ke-6 buah yang bergantung di pohon yang besar. Nafas dari semua orang kali ini menjadi lebih berat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mulai melakukan pergerakan. Dan Lindong yang melihat hal ini, dia pun sadar karena sebentar lagi pasti akan ada orang yang langsung melesat untuk menuju ke pulau yang ada di tengah-tengah danau. Karena godaan dari buah roh misterius kehidupan adalah sesuatu yang sangat sulit dihindari. Pada akhirnya tebakan dari Lindong pun benar. Kali ini, beberapa orang yang tidak memiliki kesabaran, mereka pun buru-buru melesat untuk menuju ke pulau yang ada di tengah-tengah danau. Sementara Lindong dan juga klan Gu melihat sosok-sosok yang telah bergegas keluar. Dan pada saat ini, tubuh mereka semua sebenarnya sudah mencapai udara yang berada di atas danau. Namun tiba-tiba saja, peng! Sebuah pilar air yang sangat besar meledak dari dalam danau. Hal itu berubah menjadi tombak berwarna hitam yang legam dan kemudian menembak ke arah orang-orang yang telah muncul di udara di atas pulau ini dari segala arah. Tombak air itu benar-benar tajam dan mengandung energi yang sangat ganas. Beberapa orang yang tidak beruntung, tubuh mereka pun pada akhirnya tertusuk oleh tombak air itu. Hanya dalam beberapa detik, tubuh orang yang terkena tusukan tombak air kini langsung berubah menjadi warna hitam. Dan dengan cepat, tubuh mereka pun membusuk. Karena sebenarnya, tombak air itu memiliki racun yang sangat mematikan. Banyak sosok pada saat ini telah terjatuh dari udara dan mereka langsung masuk ke dalam danau. Pada akhirnya, tubuh-tubuh orang ini ketika sudah mencapai danau langsung ditarik oleh sesuatu yang berasal dari dalam danau. Bahkan jeritan dari orang-orang ini yang cukup menyedihkan dalam sekejap saja langsung menghilang. Adegan ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup ngeri. Sesaat kemudian, bung! Orang-orang yang ada di tempat ini segera melihat sosok hitam besar segera muncul dari dalam danau. Bahkan bayangannya telah menyelimuti tempat ini dan membuatnya cukup gelap. Hal itu membuat ekspresi di wajah banyak orang segera berubah ketika melihat makhluk ini. Sementara Lindong, ketika dia melihat binatang iblis raksasa dengan 3 kepala, dia pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, akhirnya monster itu muncul juga. Pada saat ini, Lindong juga merasakan perasaan yang benar-benar berbahaya dari ular iblis kepala 3. Jelas makhluk itu adalah penguasa sesungguhnya dari Pulau Roh Misterius. Ular iblis kepala 3 itu memiliki sisik merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan hal itu terlihat seperti armor yang benar-benar kuat. Sementara gelombang kekuatan yang dipancarkan dari dalam tubuhnya kali ini membuat banyak orang ketakutan. Masing-masing kepala ular ini memiliki 1 buah tanduk yang benar-benar tajam. Dan tampaknya tanduk-tanduk itu akan bisa merobek ruang dimensi. Setelah ular raksasa ini muncul ke permukaan, tatapan matanya melihat pada banyak orang yang telah berkerumun di sekitar danau ini. Dan keganasan kali ini telah terpancar dari tatapan mata ular itu. Tidak lama kemudian, ular iblis kepala 3 pun berkata, kalian semua
benar-benar berani menyentuh sesuatu yang menjadi milikku. Dasar sekelompok sampah yang benar-benar mencari kematian. Kalian semua harus segera keluar dari Pulau Roh Misterius. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kalian bisa bertahan hidup di tempat ini, terlepas dari mana asal kalian. Setelah mengatakan hal ini, ular iblis kepala 3 tiba-tiba saja meraung dengan keras, dan raungannya berubah menjadi badai yang membuat hutan di sekitarnya langsung banyak pohon yang tumbang. Beberapa orang kali ini benar-benar terlihat ketakutan karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dari ular iblis kepala 3, di mana pada saat ini kekuatan ular iblis itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal, dan dengan dukungan tubuh binatang iblisnya yang besar membuat ular kepala 3 akan sulit dihadapi. Meskipun pada saat ini banyak orang berpikir mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, tapi di dalam hati sebenarnya mereka merasakan ketakutan. Pada saat suasana tegang menyelimuti seluruh tempat ini akibat ancaman dari ular kepala 3, tiba-tiba saja Wei Song tertawa dengan keras. Lalu dia berkata, "Haha, harta alam seperti itu adalah milik mereka yang memiliki takdir dengan harta ini. Karena kita semua bisa datang ke tempat ini, itu berarti kita juga orang yang ditakdirkan. Ada 6 buah roh misterius kehidupan di tempat ini. Namun kenapa dirimu itu ingin menguasai semuanya? Bukankah hal itu membuatmu terlihat sangat serakah?" Tidak lama kemudian tatapan mata dari Wei Song melihat banyak orang yang ada di tempat ini sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Semuanya, meskipun kita juga bisa dianggap sebagai pesaing, tapi pada saat ini kita semua memiliki musuh yang sama, dan aku menyarankan agar kita bekerja sama untuk menghabisi monster itu. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Mendengar perkataan dari Wei Song, banyak orang yang ada di tempat ini mereka saling memandang. Pada akhirnya, mereka pun menganggukkan kepala secara bersamaan, karena mereka semua juga menyadari bahwa dalam situasi yang berbahaya seperti ini, mereka perlu melakukan kerjasama untuk menghabisi ular iblis kepala 3. Sebelum pada akhirnya mereka nanti akan berurusan dengan buah roh misterius kehidupan setelah ular ini disingkirkan. Dan tidak menunggu waktu lama, Mozan, si manusia bertangan satu, tiba-tiba saja dia berkata, "Mari kita bekerja sama. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan." Ketika suara dari Mozan ini terdengar, banyak orang yang berada di tempat ini langsung memiliki semangat yang besar di dalam hati mereka. Dan di sisi lain, Wei Song tanpa sadar tertawa, lalu dia mengatakan, "Haha, Saudara Mozan, kamu memang benar-benar seseorang yang luar biasa yang bisa melihat gambaran besarnya. Dan aku telah lama mendengar bahwa teknik pedangmu adalah sesuatu yang sangat hebat. Tampaknya hari ini aku akan segera melihat teknik pedang hebatmu itu." Mendapat sanjungan seperti itu dari Wei Song, ekspresi di wajah Mozan masih terlihat acuh tidak acuh, karena dia sangat tahu bahwa sebenarnya Wei Song itu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Mozan. Namun Mozan yang tidak mempedulikan kata-kata dari Wei Song, dia pun langsung berkata, "Semuanya, ayo kita bergerak." Pada saat berikutnya tiba-tiba saja Mozan melangkah maju, dan dia menjadi pimpinan untuk menyerang monster ular kepala 3. Dalam sekejap saja, Mozan mengepalkan tangannya, dan pedang hitam besar kini telah muncul di genggaman tangannya, dan hal itu segera menebas dengan marah pada ular iblis kepala 3. Tebasan dari pedang Mozan ini benar-benar mengerikan, yang pada akhirnya beng. Hal itu segera mengenai tubuh dari ular iblis kepala 3. Jejak darah pun kini segera muncul di tubuh ular itu, karena armor yang sangat keras tampaknya telah terpotong oleh serangan pedang milik Mozan. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari Lindong menjadi tajam, lalu dia berkata, "Aura pedang yang sangat tajam. Tidak heran bahwa dia memiliki kemampuan untuk bisa melukai seseorang yang berada di tahap awal dari kehidupan mendalam." Ketika ular iblis kepala 3 telah terluka oleh serangan pedang milik Mozan, dia tiba-tiba saja mengaum dengan keras. Dan kali ini 3 pilar cahaya berwarna hitam yang berbau busuk langsung menembak ke arah Mozan.
Pada saat melihat serangan ini, Mozart pun bergerak dengan cara yang cukup aneh dan menghindari 3 pilar cahaya hitam yang ditembak ke arahnya. Dan pada akhirnya, beberapa orang yang berada di belakang Mozart yang tidak beruntung langsung terkena pilar cahaya berwarna hitam. Dalam sekejap saja, tubuh mereka pun mengeluarkan asap dan kulitnya langsung meleleh. Karena serangan cahaya dari ular kepala 3 mengandung racun yang benar-benar mematikan. Selanjutnya, banyak sosok tiba-tiba saja bergerak maju dan mereka langsung mengepung ular kepala 3. Di sisi lain, Guyan pun juga berteriak dengan lembut, "Lindong, kami juga akan segera maju untuk melakukan serangan. Dan semuanya, kalian harus berhati-hati." Sambil masih memandang Lindong, Guyan pun kembali mengatakan, "Lindong, jika nanti ada kesempatan, kita akan membuatkan jalan untukmu supaya kamu bisa langsung merebut buah roh misterius kehidupan. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendapat perkataan seperti itu dari Guyan, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dan Lindong yang tidak ingin membuang-buang waktu, dirinya pada saat ini langsung bergegas maju ke depan serta memimpin kelompok dari klan Gu untuk melakukan serangan. Dan detik berikutnya, sebuah cahaya hijau telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi tinju naga yang benar-benar keras, kemudian menghantam tubuh besar dari ular kepala 3. Namun sebenarnya, tinju yang telah dilemparkan oleh Lindong hanya menghasilkan sedikit penyok pada armor dari ular kepala 3. Ketika melihat hal ini, Lindong tanpa sadar berkata, "Benar-benar pertahanan yang kuat. Binatang iblis yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal memang sesuai reputasinya." Udara di atas danau sekarang menjadi sangat kacau karena banyak orang telah melayang di udara dan mereka melancarkan serangan habis-habisan yang mendarat di tubuh besar dari ular iblis kepala 3. Namun pada saat ini, ular itu tidak berakhir dengan kerugian. Meskipun serangan dari orang-orang ini cukup ganas, tapi hal itu tidak memiliki dampak yang besar bagi ular iblis kepala 3, di mana pada saat ini ular itu juga melakukan pemberontakan. Ketika tubuhnya bergerak maju dan mundur, banyak pilar cahaya berwarna hitam yang berbau busuk telah dia lemparkan. Dan siapapun yang terkena serangan ini, tubuh mereka akan langsung meleleh. Meskipun mereka berada di tahap 9 nirwana. Pada akhirnya hal itu membuat banyak sosok yang telah terbang di udara kini satu persatu telah berjatuhan ke danau yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja, danau di tempat ini yang airnya jernih sekarang sudah mulai berwarna merah darah. Di sisi lain, Lindong sekarang telah melangkah mundur untuk menghindari pilar cahaya hitam yang akan segera mengenai dadanya. Tatapan mata dari Lindong sedikit berkedip ketika dia melirik pada ular iblis kepala 3 yang ada di bawah. Yang pada saat ini, ular itu mendapatkan serangan dari banyak orang dari berbagai sisi. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera berkata dalam hati, kekuatan dari ular ini memang luar biasa. Namun dia tidak akan bisa menghadapi banyak lawan untuk waktu yang cukup lama. Kemungkinan kekuatannya cepat atau lambat akan segera habis. Dan ketika hal itu terjadi, maka orang-orang yang ada di tempat ini akan langsung membunuh ular itu. Dan ketika ular kepala 3 ini telah terbunuh, orang yang pada awalnya bertarung secara berdampingan, kemungkinan mereka akan berubah kembali menjadi musuh. Dan kemudian mereka akan membunuh satu sama lain. Setelah berkata seperti ini di dalam hati, tatapan mata dari Lindong tiba-tiba menyapu ke permukaan danau yang telah berubah menjadi warna merah darah. Dalam sekejap saja, pupil mata dari Lindong mengecil karena dia bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas dari bawah air di danau ini. Dan sebenarnya ini adalah riak dari energi mental. Setelah merasakan hal ini, tatapan mata dari Lindong kemudian beralih melihat pada kelompok dari klan Wei. Dan benar saja, kali ini Lindong melihat sosok pemuda berjubah hitam yang berada di tengah-tengah kelompok itu. Pergerakannya menjadi melambat. Jelas pada saat ini, pemuda itu telah membagi perhatiannya untuk mengendalikan sesuatu dari bawah air. Ketika melihat adegan ini, tanpa sadar Lindong tertawa dingin. Lalu dia berkata, mereka benar-benar orang yang tidak mau jujur. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Lindong
segera mendarat di permukaan danau, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan kini telah keluar dari bawah kaki Lindong. Hal itu segera masuk dan menuju kedalaman danau. Setelah mengeluarkan cahaya keemasan dari dalam kakinya, Lindong pun sekali lagi melompat ke udara dan dia bergabung dengan orang-orang yang masih melakukan serangan pada ular kepala 3. Beberapa serangan yang benar-benar hebat kali ini telah turun dari langit. Selanjutnya hal itu dengan kejam menabrak tubuh ular iblis kepala 3. Dalam sekejap saja, air di danau tempat ini langsung meledak, dan hal itu menimbulkan gelombang yang sangat tinggi beratus-ratus kaki. Namun ular iblis kepala 3 juga bukanlah makhluk yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Meskipun dia pada saat ini telah dikepung oleh banyak praktisi, sebuah energi yang benar-benar mengamuk kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya, dan kemudian banyak ular air kini segera terbentuk di sekitar tubuh ular iblis kepala 3, dan akhirnya hal itu menyapu keluar dan langsung mengenai beberapa orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang terkena sapuan dari ular air ini, mereka dalam sekejap saja memuntahkan darah, dan tubuh mereka juga langsung terkirim mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Ketika melihat serangan ini, Lindong pun kemudian berkata dalam hati, ular ini memang sangat kuat. Jika aku bertarung 1 lawan 1 dengannya, kemungkinan aku akan mengalami pertempuran yang cukup sengit untuk bisa keluar menjadi pemenang. Namun untungnya, situasi saat ini banyak ahli yang benar-benar kuat serta berpengalaman ikut di dalam pertempuran. Oleh karena itu, ular kepala 3 pada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda untuk melemah, dan tidak diragukan lagi, kemungkinan ular iblis kepala 3 ini akan segera dikalahkan. Tidak lama kemudian ular iblis kepala 3 itu mengaum dengan suara yang cukup keras. Bagaimanapun juga, ular itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tatapan mata dari ular itu pada saat ini telah berkedip-kedip sebelum pada akhirnya tubuhnya mulai tenggelam ke dalam danau. Dan banyak orang yang melihat adegan ini merasa bahwa sepertinya ular iblis kepala 3 itu telah benar-benar menyerah. Tidak lama kemudian, sebuah kegembiraan terlintas dalam tatapan mata banyak orang. Di sisi lain, Lindong yang juga telah melihat ular iblis kepala 3 telah mundur. Dia pada saat ini berkata, apakah sebenarnya monster itu benar-benar menyerah dalam masalah ini? Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengernyitkan dahinya. Dia jelas tahu bahwa ular iblis kepala 3 memiliki kekuatan yang benar-benar hebat. Dan kenapa dia memilih mundur saat ini? Kemungkinan hal itu untuk menghindari serangan dari banyak orang untuk sementara waktu. Sementara Guyan di sisi Lindong kali ini mulai berkomentar, monster ini benar-benar licik. Sebenarnya dia sedang berencana untuk menunggu orang-orang yang ada di tempat ini bertarung dan membunuh satu sama lain demi mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Ular itu akan memanfaatkan pertikaian ini untuk kepentingannya sendiri. Karena sebenarnya ular iblis yang juga memiliki kecerdasan itu, dia benar-benar paham bahwa orang yang ada di tempat ini awalnya adalah musuh, dan mereka bersatu untuk menyerang dirinya adalah karena mereka menganggap dirinya ini sebagai penghalang demi mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Cepat atau lambat, kerjasama ini juga pasti akan segera hancur, dan orang-orang kemungkinan akan saling membunuh satu sama lain tanpa ular iblis kepala 3 ikut campur tangan di dalamnya. Lindong yang mendengar ucapan dari Guyan, dia pun sedikit menganggukkan kepalanya lalu berkata, kemungkinan memang banyak orang yang ada di tempat ini mengetahui logika itu. Tapi sekarang tidak ada yang akan bisa mencegahnya. Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia pun bisa merasakan bahwa suasana di tempat ini dalam sekejap berubah menjadi cukup aneh. Tatapan mata dari banyak orang kini mulai berhati-hati pada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang pada akhirnya mereka pun mulai saling menjaga jarak. Tidak lama kemudian suara gemerisik pun terdengar, karena pada saat ini buah roh misterius kehidupan yang ada di pulau kecil tertiup oleh angin yang cukup lembut. Keenam buah itu mulai bergoyang-goyang serta berkedap-kedip yang menimbulkan godaan yang besar. Ketika melihat hal ini,
Suasana aneh yang ada di tempat ini tidak berlangsung lama, karena banyak orang sekarang telah memiliki sebuah keserakahan yang terpancar dari dalam tatapan mata mereka. Beberapa sosok tiba-tiba saja melesat, dan mereka langsung menuju pulau kecil yang ada di tengah-tengah danau. Namun ketika orang-orang ini baru saja bergerak, sebuah kekuatan dingin dan juga tajam telah meletus di atas kepala mereka, dan beberapa orang langsung terkena serangan, kemudian memuntahkan darah, sebelum pada akhirnya mereka mendarat di danau ini. Hubungan kerjasama sebelumnya sekarang telah benar-benar hancur, dan semua orang telah menganggap mereka satu sama lain kembali menjadi saingan. Di sisi lain, ketika Lindo melihat situasi ini, dia pun berteriak, "Ayo, kita juga harus bergerak." Setelah Lindo mengatakan hal ini, tubuhnya segera melesat ke arah pulau yang ada di tengah-tengah danau. Sementara Guya dan juga kelompok klan Gu dengan cepat mengikuti Lindong di belakangnya. Hanya dalam waktu beberapa menit, suasana di tempat ini benar-benar penuh dengan kekacauan. Banyak orang yang menggila di bawah godaan dari buah roh misterius kehidupan. Berbagai serangan yang ganas juga telah mereka luncurkan untuk menyerang siapa saja yang berasal dari faksi yang berbeda. Kerjasama sebelumnya adalah sesuatu yang benar-benar rapuh, dan hal itu segera hancur di bawah godaan dari buah roh misterius kehidupan. Di sisi lain, pergerakan Lindo sendiri saat ini sangat cepat, dan dia menghindari banyak serangan hebat di sepanjang jalan menuju pulau yang ada di tengah danau. Dan pada saat ini beberapa kekuatan yang jahat bergegas keluar dari sisi kanan Lindong ketika dia berada tidak jauh dari pulau kecil itu. Merasakan hal ini, tatapan mata dari Lindong segera menyipit. Dia pun berbalik lalu melemparkan pukulan, dan pada saat ini serangan yang akan mengenai dirinya dalam sekejap saja langsung hancur. Setelah itu Lindong pun menoleh, dan dia melihat 4 sosok yang tatapan mata mereka tidak bersahabat. Di sisi lain, Lindong yang juga melihat keempat orang ini, tatapan matanya benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Dan Lindong kali ini berkata, "Sebenarnya kalian lagi yang telah berusaha untuk menghalangiku, karena sebenarnya 4 orang yang telah muncul untuk menghadang Lindong adalah orang-orang dari bajak laut naga hitam, dan 2 orang lainnya adalah mereka yang telah menjebak Lindong untuk bertarung melawan 3 monster yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam." Pada saat ini 4 bajak laut naga hitam itu tertawa dengan cara yang aneh. Mereka pun kemudian berkata, "Sebenarnya orang ini memang cukup tangguh." Setelah mengatakan hal ini, keempat orang dari bajak laut naga hitam, mereka mengeluarkan serangan kombinasi yang dilancarkan pada tubuh Lindong. Melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh, dan sebuah kilatan yang ganas kini telah muncul dari tatapan mata Lindong, sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong berubah menjadi bayangan dan dia melesat dengan cepat ke depan. Pada saat melihat hal ini, keempat bajak laut naga hitam, ekspresi mereka langsung berubah menjadi sangat jelek, karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan langsung menyerang mereka dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika melihat bahwa Lindong akan melakukan serangan, energi Yuan yang sangat besar dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, dan pada akhirnya keempat bajak laut naga hitam ini melemparkan pukulan ke arah Lindong. Di sisi lain, Lindong juga telah mengeluarkan cahaya hijau yang benar-benar terang dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu Lindong pun mengayunkan kakinya, dan pada akhirnya, beng! Tendangan dari kaki Lindong itu kali ini telah bertabrakan dengan serangan gabungan dari keempat bajak laut naga hitam. Senyum yang buas kali ini telah muncul di wajah dari keempat bajak laut naga hitam itu, karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar menghadapi mereka sendirian. Salah satu dari bajak laut lalu berkata, "Sebenarnya kamu sedang cari mati." Namun dalam sekejap saja senyum di wajah mereka pada saat ini telah menghilang ketika mereka merasakan kekuatan yang benar-benar mengerikan dari tendangan yang dilancarkan oleh Lindong. Dan kemudian, deng! Serangan gabungan dari keempat bajak laut naga hitam benar-benar langsung runtuh hanya dengan satu tendangan kaki Lindong. Kekuatan yang sangat menakutkan kali ini merembes
ke dalam keempat individu itu tanpa syarat apapun. Ekspresi di wajah mereka menjadi sangat pucat sebelum pada akhirnya 4 bajak laut naga hitam kali ini memuntahkan darah dan tubuh mereka dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang yang ada di tempat ini, dan banyak orang kemudian tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil berkata, orang itu benar-benar kuat. Karena mereka semua mungkin sudah melihat Lindong bertarung di kaki Gunung Roh Misterius. Tapi saat itu yang dilawan oleh Lindong hanyalah Lu Jian yang berada di tahap 9 Nirwana. Tapi pada saat ini lawan Lindong adalah keempat komandan bajak laut naga hitam, dan mereka semua berada di tahap puncak 9 Nirwana. Bahkan kekuatan mereka masing-masing tidak lebih lemah dari Lu Jian, dan semua orang juga tahu jika keempatnya bergabung, mereka bahkan mampu mengalahkan seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam. Namun pada saat ini, keempat bajak laut naga hitam telah dikirim terbang oleh Lindong hanya dengan satu tendangan. Hal ini membuat banyak orang tidak berani meremehkan kekuatan dari Lindong, meskipun dia hanya berada di tahap 9 Nirwana. Di sisi lain, Wei Song juga melihat pemandangan ini. Ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia berkata, sebenarnya bocah ini memang tidak bisa diremehkan. Setelah mengatakan hal ini, Wei Song pun tertawa dengan dingin. Tubuhnya berbalik dan dia bergegas menuju pulau kecil yang ada di tengah danau. Namun baru saja Wei Song bergerak, pada saat ini sebuah aura pedang yang tajam telah muncul dari langit, dan hal itu segera menyerang ke arah Wei Song. Hal ini membuat Wei Song pada akhirnya mengambil langkah untuk mundur. Setelah itu ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia pun mengangkat kepalanya dan melihat bahwa yang telah menyerangnya adalah Mo San, dan kemudian Wei Song pun tertawa samar. Dia mengepalkan tinjunya lalu berkata, karena saudara Mo San punya waktu untuk bermain-main, maka aku akan meladeni permainanmu. Setelah mengatakan hal ini, tombak panjang segera muncul dari genggaman tangan Wei Song, dan tubuhnya juga telah bergerak untuk melakukan serangan pada Wei Song, di mana pada akhirnya sekarang Mo San dan juga Wei Song telah terlibat pertarungan satu sama lain. Kekacauan di tempat ini telah berlanjut untuk beberapa saat, dan siapapun yang berusaha masuk untuk menuju pulau kecil di tengah-tengah danau dalam radius ratusan kaki, maka mereka akan langsung menghadapi serangan dari orang lain. Dengan cara ini, tidak ada satupun orang yang berani untuk memasuki pulau itu dengan cukup mudah. Dan tiba-tiba saja, sebuah tawa yang lembut kali ini terdengar dari udara di tengah-tengah kebuntuan ini, dan hal itu diikuti dengan suara karena tidak ada yang bisa mencapai buah roh misterius kehidupan, aku tidak punya pilihan lain selain menikmatinya sendiri. Setelah kata-kata ini terdengar, danau yang berada di sekitar pulau kecil tiba-tiba saja mengeluarkan ledakan, dan sosok manusia yang transparan segera melesat dengan kecepatan kilat menuju pohon dari buah roh misterius kehidupan. Semua orang yang ada di tempat ini memiliki ekspresi yang kaget ketika melihat pemandangan itu, yang kemudian banyak orang pun berkata, sebenarnya itu adalah tubuh spiritual energi mental, dan orang ini kekuatannya adalah master simbol ilahi. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini langsung menuju pada kelompok dari klan Wei, di mana pada saat ini mereka semua bisa melihat bahwa pemuda berjubah hitam telah menjulurkan tangannya ke depan, dan gelombang demi gelombang energi mental yang benar-benar kuat kali ini telah meletus dari dalam tubuhnya. Dan tubuh spiritual energi mental, hal itu hanya bisa dibentuk oleh seseorang yang telah mencapai master simbol ilahi. Dari sudut pandang tertentu, hal itu sedikit mirip dengan roh Yuan. Namun jika dibandingkan dengan roh Yuan, tubuh spiritual energi mental tampak sedikit halus dan aneh. Dan pada saat ini, tubuh spiritual energi mental itu benar-benar cepat untuk mendekati pohon roh misterius kehidupan. Lindong yang melihat hal ini tiba-tiba saja tersenyum, dan tidak lama kemudian permukaan danau yang berada di sekitar pulau kini juga telah meledak
sebelum pada akhirnya cahaya keemasan melesat dengan cepat dan berubah menjadi cincin naga yang sangat tajam. Hal itu segera meluncur untuk melakukan tabrakan ke arah tubuh spiritual energi mental. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan dari cincin naga Yuan milik Lindong kali ini benar-benar bisa menghentikan tubuh spiritual energi mental dari pemuda berjubah hitam yang berusaha untuk mengambil buah roh misterius kehidupan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.